Semangat. Ya, puji Tuhan. Ya, pelayan-pelayannya silakan maju ke depan, jangan ada yang di belakang. Kalau mau pelepasan, pelepasan dulu. Baik Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, hari ini masih tema kita adalah tema di mana berbuah. Berbuah itu adalah satu kerinduan dari Allah untuk Anda mencapai kepada kedewasaan rohani. Tidak akan pernah ditemukan Bapak Ibu Saudaraku orang yang dewasa rohani tanpa dia berakar, bertumbuh dan berbuah. Jadi kalau sampai hari ini Anda tidak mengalami buah dalam hidupmu, berarti ada hal yang sangat-sangat bermasalah di dalam hatimu, dalam pikiranmu, dalam perkataanmu, bahkan dalam perjalanan hidupmu. Ada problema yang begitu rumit, yang dimana Bapak Ibu Saudaraku sehingga Anda tidak melihat kehebatan tangan Tuhan. Di mana Bapak Ibu Saudaraku Anda tidak dilihat oleh orang bercahaya, tidak dilihat oleh orang bersinar, dan tidak bisa menjadi berkat bagi orang banyak. Yang ada hanyalah menjadi batu sandungan, yang dimana kehadiranmu tidak disukai oleh banyak orang, yang dimana Bapak Ibu Saudaraku, Anda dan saya tidak bisa memberkati orang-orang yang ada di sekitarmu. Mengapa? Karena Anda memang tidak bisa berbuah. Berbuah ini Bapak Ibu Saudaraku adalah satu kerinduan yang besar dalam kerinduan Allah, dalam kebenaran firman Allah, supaya Anda dan saya menjadi saksi bagi banyak orang. Di mana ketika engkau diberikan sebuah kepercayaan sebagai mahasiswa, sebagai orang tua, sebagai keluarga, sebagai seorang istri, sebagai seorang suami, sebagai karyawan, apapun posisi jabatanmu, kiranya Anda dan saya bisa menjadi terang dan bisa menjadi berkat di mana Anda dan saya berada. Sehingga buah-buah itu dinikmati oleh banyak orang. Kehadiran Yesus di tengah dunia ini, maka dia menghasilkan buah. Begitu juga dengan para murid-murid. Di tengah sebuah perjalanan ketika Yesus naik ke sorga, maka murid-murid memberikan buah yang sangat luar biasa. Dan buah itu sampai hari ini Anda dan saya nikmati. Makanya Anda menjadi orang percaya. Buah-buah ini Bapak Ibu menyebar luas sampai ke ujung bumi. Dan oleh karena itu saudaraku yang kekasih, kiranya Anda dan saya ada di Kalimantan Timur berbuah dan buah itu manis dan dinikmati oleh banyak orang. Kalau Anda dan saya kehadiranmu dan hidupmu membuat orang jadi lemah, lesu dan tidak berdaya. Kata-katamu kata-kata yang mengutuki, kata-katamu kata-kata yang tidak memberkati, kata-katamu membuat orang sakit hati, kata-katamu membuat orang kecewa, kata-katamu membuat orang Bapak Ibu Saudaraku mundur dari pelayanan, kata-katamu tidak mengucapkan kata-kata berkat. Sesungguhnya Anda dan saya bukan lagi berbuah, tetapi kalaupun Anda berbuah itu asam Bapak Ibu dan tidak bisa dinikmati oleh orang. Kalau asam mungkin masih enak, tapi kalau sudah buahnya busuk, ini yang berbahaya. Ucapkanlah kata berkat sekalipun orang lain tidak memberkati engkau. Ucapkanlah kata berkat sekalipun orang lain mencibir engkau. Ucapkanlah kata berkat sekalipun orang lain merugikan engkau. Ucapkanlah kata berkat sekalipun orang lain tidak suka dengan engkau. Itulah berbuah. Kalau sampai hari ini kekecewaan itu menguasai dirimu, Anda tidak akan pernah bisa berbuah dengan baik. Saudaraku, berbuah kiranya ditemukan dalam diri Anda dan saya. Kita sudah belajar tentang berakar, kita sudah belajar tentang bagaimana Bapak Ibu Saudaraku bertumbuh. Dan saat ini dalam 2 bulan ini, dan ini bulan yang terakhir Bapak Ibu Saudaraku, tema kita adalah berbuah. Kalau sampai hari ini, dari awal Anda mengikuti materi ini Bapak Ibu Saudaraku, dalam gereja Tuhan ini, sampai hari ini Anda tidak bisa dinikmati buahmu, berarti ada yang bermasalah dalam dirimu. Ada masalah yang sangat berat yang harus dilepaskan dalam dirimu. Maka Bapak Ibu Saudaraku, saya menemukan ternyata masalah terbesar mengapa umat Tuhan tidak berbuah. Mengapa umat Tuhan kalaupun berbuah tidak maksimal, buahnya busuk dan asam. Ternyata saudaraku yang kekasih, salah satu penyebab terbesarnya adalah karena dosa.
dan saya tidak bisa berbuat dengan baik. Alasan yang pertama, saudaraku, yang membuat Anda dan saya tidak bisa berbuat dengan baik adalah dosa. Dosa inilah yang mengikat banyak anak-anak Tuhan, sehingga mereka tidak bisa bergerak dengan baik, sehingga mereka tidak bisa mengekspresikan kuasa Tuhan, mereka tidak bisa bercahaya dan bersinar, sehingga Bapak Ibu Saudara, orang-orang ini ketika menghadapi masalah benturan, mereka lemah dan tidak kuat, mereka kecewa, sakit hati. Kenapa Bapak Ibu? Karena ada dosa yang mengikat dalam dirinya. Dosa ini Bapak Ibu Saudaraku tidak bisa dilihat oleh banyak orang. Ada dosa yang dimana Bapak Ibu tersembunyi, yang kau lakukan yang orang lain tidak tahu, tetapi Tuhan Maha tahu. Ada dosa yang mungkin orang lain sudah tahu apa yang kau buat, tetapi tidak banyak orang tahu tentang dosamu. Tetapi yang jelasnya dosa, ya tetap dosa. Tidak ada dosa kecil atau dosa besar. Dalam Kristen tidak ada dosa kecil atau dosa besar. Dosa ya tetap dosa. Mengapa kekristenan banyak orang tidak bisa naik grafiknya ke atas? Justru Bapak Ibu naik turun, naik turun naik, turun naik, turun naik. Hari-hari perjalanannya naik turun, naik turun, naik turun sampai kepada kematiannya pas turun. Mengapa Anda dan saya tidak bisa bertumbuh dengan baik? Mengapa Anda tidak bisa berbuat dengan baik? Oleh karena Bapak Ibu Saudaraku, dosa mengikat Anda. Dosa engkau berikan ruang dalam hidupmu. Sehingga tidak ada ekspresi impartasi roh terjadi atas. Tidak ada kuasa, tidak ada dinamit dalam hidupmu. Tidak ada roh yang bernyala-nyala dalam hidupmu. Untuk Anda dan saya menjadi saksi. Untuk Anda dan saya melayani kerajaannya di muka bumi ini. Kita belajar dari satu contoh Bapak Ibu Saudara. Ada seorang hamba Tuhan hebat yang pernah jatuh akibat daripada dosa. Dan saudaraku yang kasih, roh Allah itu tidak lagi tinggal di dalam hidupnya. 1 Samuel 16 ayat yang ke-14. 1 Samuel 16 ayat 14. Saya akan bacakan kepada Bapak Ibu Saudara semuanya. Firman Tuhan berkata demikian. Tetapi roh Tuhan telah mundur daripada Saul. Dan sekarang ia diganggu oleh roh jahat yang daripada Tuhan. Sekali lagi Bapak Ibu, Alkitab mencatat. Tetapi roh Tuhan telah mundur dari Saul. Dan sekarang ia diganggu oleh roh jahat yang daripada Tuhan. Tuhan mengizinkan itu terjadi. Kuasa kegelapan itu memasuki dalam dirinya Saul. Oleh karena Saul, saudaraku, melakukan pelanggaran. Oleh karena Saul melakukan kejahatan. Oleh karena Saul, Bapak Ibu, melakukan dosa. Apa dosa Saul, Bapak Ibu Saudaraku? Kelihatannya kalau saya sebutkan dosanya Saul, Anda mungkin berkata, kok begitu saja kok Tuhan hukum dia? Kok begitu saja kok Tuhan ambil alih posisi raja dalam dirinya? Saudaraku yang kasih, ada dua kesalahan fatal yang dilakukan oleh Raja Saul. Pada saat untuk berperang melawan orang Filistin, maka Samuel berkata, seorang nabi yang di mana Bapak Ibu Saudaraku pada zaman perjanjian lama, yaitu Allah Bapa, Allah bertata dalam kerajaan sorga, maka dia hanya berbicara kepada para nabi dan dia berbicara kepada Nabi Samuel. Samuel, perintahkanlah kepada Raja Saul untuk sebelum kalian berperang, maka berikanlah korban persembahan, korban bakaran. Biarkanlah Samuel berdoa pada saat itu. Tetapi Bapak Ibu Saudaraku, persembahan dipersiapkan semuanya dengan baik. Korban bakaran dipersiapkan semuanya dengan baik. Semua pasukan telah kumpul. Masyarakat telah berkerumun di tengah korban bakaran itu. Tetapi Nabi Samuel tidak kunjung datang. Karena tidak sabar menunggu seorang nabi yang hebat itu. Maka saudaraku yang kasih, olok-olokan daripada bangsa itu, olok-olokan daripada masyarakat itu. Raja Saul, berapa lama lagi kita menunggu di sini? Buktinya Nabi Samuel sampai hari ini tidak datang. Saudaraku, oleh karena desakan masyarakat, oleh karena desakan prajurit-prajurit, oleh karena desakan orang-orang banyak,
Maka Saul mengambil alih peranan imam pada saat itu. Dialah yang membakar korban bakaran itu. Mengambil posisi imam. Mengambil yang bukan menjadi bagiannya. Dia hanya sebatas raja, tapi ada nabi, ada imam yang harus mempersembahkan korban bakaran. Pada dasarnya perjanjian lama, konsep memberikan korban bakaran, Bapak Ibu Saudaraku, tidak boleh orang lain selain daripada imam. Maka di sana Bapak Ibu Saudaraku, Tuhan marah kepada Saul. Mengapa engkau belajar tidak taat? Mengapa engkau melanggar titah Allah? Mengapa engkau melanggar firman Allah? Itulah kesalahan pertama yang dilakukan oleh Saul. Kesalahan yang kedua Bapak Ibu Saudaraku yang dilakukan oleh Raja Saul adalah Samuel berkata, Allah berkata kepada Samuel, pergilah tumpaslah bangsa Amalek itu dan jangan ada sisakan apapun di sana. Saudaraku yang kekasih, ketika berperang maka bangsa Israel tidak menumpas semua bangsa ini. Malahan ternak-ternaknya diambil. Saul tidak taat. Saul tidak taat kepada kebenaran Allah. Artinya apa? Kesalahan Saul adalah tidak tunduk kepada kebenaran firman Allah. Coba saya tanya kepada Bapak Ibu Saudara, kesalahannya seperti kesalahan biasa tidak? Kesalahannya seperti kesalahan biasa tidak? Tetapi di mata Tuhan dia telah cemar. Tetapi di mata Tuhan dia telah melanggar kebenaran firman Allah. Saul bukanlah orang yang perzina. Saul bukanlah orang yang nonton film porno. Saul bukanlah penipu. Saul Bapak Ibu Saudaraku adalah bukan pembunuh. Tetapi Saul hanya belajar tidak taat kepada imam. Perintah Allah telah disampaikan, dia tidak taat. Tumpaslah seluruh bangsa Amalek itu. Jangan ada sisakan sedikit pun, bahkan ternaknya. Tapi karena kompromi, sayang, kan bisa dipakai itu. Sayang, ini kan berkat yang luar biasa. Seandainya dibagikan oleh masyarakat kepada bangsa-bangsa, kepada prajurit-prajurit, akan sayang harta benda ini. Tetapi kalau Tuhan sudah suruh tumpas, harus ditumpas. Saul tidak taat. Maka kita mencatat, tetapi roh Tuhan mundur dari Saul. Saudaraku yang kekasih, kalau sudah roh Allah mundur daripada Anda, di sanalah Anda tidak bisa berbuah dengan baik. Jadi Anda tahu hari ini Bapak Ibu, mengapa Anda tidak bertumbuh dengan baik? Mengapa sampai hari ini Anda dan saya tidak berbuah dengan maksimal? Karena dosa yang mengikat Anda. Mungkin dosamu beda dengan seperti dosa Saul. Yang dimana Bapak Ibu, Saul adalah seorang raja. Dan dia tidak taat kepada imam. Dosamu mungkin berbeda. Tetapi yang saya mau katakan, dosa tetap dosa. Ketika engkau tinggal dalam dosa, ketika engkau menikmati dosa, ketika engkau tidak bisa melepaskan dosa, tidak akan pernah roh Allah bisa berdaulat atas hidupmu. Tidak akan pernah. Di sini lengkap di dalam hidupmu. Dosa perzinahan ada dalam dirimu. Dosa kemabukan ada dalam dirimu. Dosa pesta pora ada dalam dirimu. Coba kitab Galatia. Pasal yang kelima. Perbuatan daging telah nyata. Coba buka. Galatia berapa itu? 5 ayat berapa? 22 ya? 23 apa 22? 19 ya, buka. Kitab Galatia. Perbuatan daging telah nyata. Ini dosa yang mungkin tidak membuat Anda bisa bertumbuh dengan baik. Tidak bisa membuat menjadi orang Kristen yang wow, yang luar biasa. Tidak bisa menjadi orang Kristen yang dimana rohmu bernyala-nyala. Yang pertama Bapak Ibu Saudaraku, ada percabulan dalam dirimu. Pak Pendeta, aku tidak ada percabulan dalam diriku. Oke lah, lewat yang pertama. Oke, Anda mungkin berapologet dengan saya, pembelaan diri. Pak Pendeta, tidak ada percabulan dalam diri saya. Oke, tidak masalah. Masuk yang kedua, kecemaran Bapak Ibu Saudara.
Pak Pendeta, ini juga saya tidak ada kecemaran dalam diri saya. Hawa nafsu. Kalaupun Anda membela diri, Pak Pendeta, tidak ada hawa nafsu dalam diri saya. Bagus dong saya pikir. Tapi tidak selesai resap di situ. Itu titik, masih koma. Next. Penyembahan berhala. Kalau dikatakan tadi hawa nafsu, mungkin engkau berkata, aku tidak ada di situ Pak Pendeta. Tetapi penyembahan berhala. Saudaraku, penyembahan berhala membuat Anda tidak akan pernah tinggal roh Allah dalam hidupmu. Pak Pendeta, aku tidak ada persembahan sesajen ke kuburan opungku. Aku tidak ada persembahan ke pohon-pohon. Tahukah Anda penyembahan berhala itu apa? Jika engkau lebih melekat kepada sebuah benda atau hobi, atau kepada istri atau kepada suami, itu adalah berhala. Apalagi kalau pekerjaan. Saya ingatkan kepada Bapak Ibu Saudaraku, hari ini Anda banyak anak muda di sini. Saya selalu bilang, berdoalah Anda supaya ketika engkau lulus kuliah, doakan jangan hanya minta pekerjaan dan gaji tinggi, tapi doamu lengkap. Tuhan, aku berdoa setelah selesai kuliah, aku mendapatkan pekerjaan yang tidak mengganggu penata layanan kerajaan-Mu di mana aku melayani. Sekali lagi saya ulang, kalau Anda yang hari ini masih kuliah, Anda harus berdoa bila perlu. Doa puasa Anda. Tuhan, berikanlah aku pekerjaan yang dimana aku ajukan lamaran lebih daripada 20. Dan aku berdoa, berikan aku pekerjaan yang dimana pekerjaan itu tidak mengganggu pelayananku di gereja di mana aku ada. Itu doamu. Karena kalau Anda sampai hanya gara-gara mencari hidup untuk yang sifatnya sementara ini, tapi kau kehilangan hidup yang sesungguhnya, kasihan Anda. Pekerjaan bisa jadi berhala. Halo? Halo? Gara-gara pekerjaan Anda tidak datang ibadah. Gara-gara pekerjaan Anda tidak datang ibadah FC, Komsel. Gara-gara pekerjaan Anda tidak datang apa? Ibadah doa puasa. Bukan hanya saya yang bersedih, tapi Tuhan pun bersedih melihat Anda yang seperti ini. Kenapa bisa Anda dan saya tidak berbuah dengan baik? Karena roh Allah tidak lagi berdaulat dalam dirimu. Penyembahan berhala menguasaimu. Apalagi anak. Anak bisa jadi berhala dalam dirimu. Kau doa, Pak Pendeta doakan saya supaya punya anak. Didoakan Bapak Ibu, akhirnya mengandung, tapi sayang setelah mengandung, kenapa enggak ke gereja Bu? Aduh naik tangga. Saya mau tanya, kalau Anda jadi gembala gini, sedih enggak dengar orang begini? Sedih enggak? Sedih enggak? Sedih enggak? Sedih? Sedih enggak? Alasan hanya tangga. Pak Pendeta, doakan saya supaya punya keturunan. Sudah 10 tahun aku tidak menikah dan tidak punya keturunan. Pulang ke kampung malu Pak. Doakan. Mulai gembala doakan. Tuhan kiranya bukakan rahimnya dan terbuka dan mengandunglah engkau dan mendapatkan keturunan. 3 bulan kemudian Bapak Ibu setelah didoakan, dia berteriak dan telepon, Pak Gembala, puji Tuhan, aku hamil. Tetapi hamil muda Bapak Ibu Saudaraku. Hamil muda. Loh kenapa enggak ke gereja lagi Bu? Suamiku larang Pak. Kenapa? Karena di gereja itu kita ada tangga Pak. Loh emang kenapa tangganya? Lari tangganya, hilang tangganya. Oh bukan Pak. Saudaraku, kandungan pun bisa jadi berhala. Setelah dia besar, lahir Bapak Ibu Saudaraku. Masih bayi. Kenapa anda dibawa ke gereja? Aduh banyak orang di gereja Pak, nanti kena virus Pak. Mikir enggak anak itu? Akhirnya anak jadi berhala. Kau yang minta, tapi tidak kau serahkan kepada Tuhan. Kau tidak percaya bahwa perlindungan Tuhan ada padanya. Kalau Tuhan yang memberi, pasti Tuhan lindungi. Amin. Mulai berjalan.
Betapa senangnya orang tua Bapak Ibu kalau anaknya sudah berjalan, betul? Yang tadinya masih merangkak, ayo nak, mulai jalan. Ma, anak kita sudah bisa jalan. Lama-lama anaknya lari. Bu, kenapa enggak dibawa ke gereja anaknya? Kok enggak ke ibadah lagi, Bu? Aduh Pak Pendeta, anak saya itu hiperaktif Pak. Lari sana, lari sini, lari sana, lari sini. Nanti lari ke mimbar, ganggu Pak Pendeta. Apalagi nanti ke mimbar dia ganti Pak Pendeta di sana. Repot lagi Pak. Terlalu banyak alasan. Kenapa bisa engkau tidak bertahan? Karena roh Allah tidak lagi ada dalam dirimu. Akhirnya Anda melakukan penyembahan berhala. Yang dimana selama ini mungkin engkau tidak tahu itu adalah berhala. Yang kau tahu berhala itu hanyalah di mana yang mempersembahkan sesajen, mempersembahkan bawa jeru, bawa apa ayam potong, bawa apa kasih rokok galan, rokok jisamsu di kuburan opung. Pemahaman Anda kan berhala mungkin hanya itu. Tapi ketika engkau menyenangi sesuatu, sampai kesenanganmu itu mengambil kesenanganmu kepada Tuhan, itu adalah berhala. Engkau mencintai sesuatu lebih besar, sampai memudarkan cintamu kepada Tuhan, itu adalah berhala. Itu berhala Pak. Alkitab mencatat Allah kita adalah Allah yang cemburu. Saya mau tanya, ini ada yang suami istri sini, Bapak Theo sama Mak Theo. Kalau Bapak Theo itu lebih cinta kepada perempuan lain, Ibu cemburu enggak? Cemburu. Bukan hanya cemburu, ngamuk. Sama dengan Allah. Dia adalah cinta pertama kita. Yang telah memberikan hidupnya kepada kita. Yang rela mati di kayu salib. Tapi ketika engkau bagi kasihmu lebih besar kepada dunia ini. Kepada anakmu, kepada istrimu, kepada suamimu. Akhirnya suami pun yang ada dalam dirimu jadi berhala. Anak pun bisa jadi berhala. Sehingga roh Allah tidak tinggal dalammu. Pak, buktinya aku datang ibadah. Engkau hanya melakukan rutinitas. Tapi tidak mengalami buah dalam hidupmu. Engkau hanya membuat sebagai pelengkap statusmu Kristen. Jadi aku harus ke gereja. Supaya orang tahu aku adalah orang Kristen. Hanya untuk apa? Untuk merubah statusmu. Supaya dilihat orang Anda orang percaya. Tetapi Anda sebenarnya tidak berbuah karena penyembahan berhala. Hobi pun bisa jadi berhala. Apa hobimu? Saya tidak tahu. Hobiku adalah main bulu tangkis. Bulu tangkis bisa jadi berhala buat saya. Apalagi sihir. Pak Pendeta, aku tidak pernah berbuat sihir. Kalau aku sakit, pernah ke dukun aku Pak. Oh bagus. Tapi lihat perseteruan. Oke lah sihir lewat. Perseteruan. Saudaraku yang kekasih, di mana engkau berada selalu bersalah paham dengan orang, di mana engkau berada selalu merusak suasana, karena tidak ada hadirat Allah dalam dirimu. Harusnya Anda kalau berbuah, kalau Anda tidak datang, dinantikan oleh banyak orang. Di mana engkau ada, akhirnya hubungan itu jadi rusak, persahabatan itu jadi rusak. Kenapa? Karena Anda tidak membawa spirit Allah, roh Allah dalam dirimu. Yang ada hanyalah pertikaian, yang adalah perseteruan, yang adalah perpecahan dalam dirimu. Roh perpecahan yang sangat kuat. Apalagi perselisihan. Perseteruan, perselisihan hampir sama Bapak. Adakah roh perselisihan, dosa perselisihan dalam dirimu? Apalagi iri hati. Iri hati. Ini hati Bapak Ibu Saudaraku sangat berbahaya. Orang lain diberkati dia iri. Orang lain dipakai dia iri. Orang lain sukses dia iri. Orang lain rumah tangganya harmonis dia iri. Orang lain berpacaran dengan baik dia iri. Iri hati. Orang lain bisa beli mobil, dia iri. Orang lain bisa beli motor, dia iri. Orang lain bisa berangkat jalan-jalan liburan, dia iri. Malah dia bilang, beli mobil baru, saya tahu dia ngutang-ngutang itu. Iri. Mau ngutang kayak mau apa kak, ngapain Anda jadi merusak hubungan orang dengan orang lain. Itu namanya iri. Apalagi amarah. Dosa amarah Bapak Ibu Saudaraku membuat Anda dan saya akhirnya tidak ada damai sejahtera. Shalom Pak,
Karena Anda pernah clash dengan dia. Karena Anda pernah berselisih paham dengan dia. Shalom Pak, gimana kabarnya? Itu Bapak Ibu masih ada amarah dalam dirimu. Shalom Bu, lewat aja Anda. Itu masih ada amarah dalam dirimu. Amarah ini kau simpan. Akhirnya menjadi penyakit dalam dirimu. Akhirnya Roh Kudus tidak tinggal dalam dirimu. Roh Allah itu tidak ada dalam dirimu. Apalagi kepentingan diri sendiri. Dengarkan baik-baik Bapak Ibu. Kalau Anda hidup hanya mementingkan diri sendiri, lebih bagus kau pulang begini, Tuhan panggil aku cepat-cepat supaya aku mati. Serius loh. Karena hidup ini Bapak Ibu harus berdampak, harus berbuah, harus dinikmati oleh orang-orang. Berkat yang ada pada kita harus bisa dirasakan oleh orang-orang di sekitar kita. Siapa itu? Bisa jadi orang-orang terdekat kita, keluarga kita. Pelayanan kita. Kepentingan diri sendiri adalah dosa. Coba lihat kiri kananmu. Siapa yang suka di sini mementingkan diri sendiri? Ngeri ya? Ngeri toh? Ternyata mementingkan diri sendiri juga itu artinya orang egois. Sudah tahu Bapak Ibu Saudaraku, di jalan itu sudah tengah rame-rame. Dan Anda kenal temanmu itu adalah satu pelayanan. Jatuh. Si Yosua jatuh. Biarin aja lah. Itu namanya mementingkan diri sendiri. Sudah tahu pas engkau dengar temanmu Bapak Ibu. Engkau pas dengar dia ngobrol dengan teman yang lainnya. Berbisik-bisik. Bro, bantu dong aku bro. Aku tidak bisa bayar uang kuliahku. Pas Anda dengar Bapak dan Anda diberkati. Harusnya ketika engkau penuh dengan Roh Allah. Anda tergerak untuk membantu beliau. Itulah yang namanya tidak mementingkan diri sendiri. Karena engkau masih mampu membantu dia. Halo? Halo? Kepentingan diri sendiri itulah dosa. Apalagi percideraan. Pak Pendeta, aku tidak ada dosa percideraan dalam diriku. Tapi ada ini, perhatikan. Roh pemecah. Sudah baik-baik, Bapak Ibu penata lain dibangun dengan baik. Semuanya lagi roh bernyala-nyala. Engkau hadir nimbrung di tengah-tengah itu. Bagaimana teman semuanya? Akhirnya ada masalah sedikit, Bapak Ibu Saudaraku. Anda jadi pemicu. Kau dengar enggak tadi? Itu ternyata dia ngomongin kamu di belakang sana. Masa sih? Iya, saya dengar sendiri. Dibilangnya kau itu jalan sama laki-laki lain. Dibilangnya kau adalah perempuan pelacur. Masa sih dia ngomong? Bener, aku dengar sendiri. Roh pemecah. Datanglah yang diceritakan nih. Kurang ajar kau ya, kau enggak kenal saya orang Batak. Dibuka kancingnya 2. Saudaraku, roh pemecah ini sangat berbahaya. Saya selalu wanti-wanti yang roh pemecah ini. Jangan sampai anak-anak muda sampai Anda dipecahkan karena ada roh pemecah dalam gereja. Artinya apa? Jangan sampai Anda dibiarkan hadirmu di sini menjadi roh pemecah. Katakan dalam dirimu, aku tidak mau yang seperti itu. Amin. Jangan kehadiranmu di tengah sebuah pelayanan menjadi roh pemecah. Akhirnya rusak penata layanan itu. Ada jemaat Bapak Ibu jemaat orang lain yang cerita ke saya. Pak Pendeta, aku sudah pindah dari gereja itu. Kenapa? Nggak suka aku sama jemaat di situ. Loh kenapa rupanya? Nggak suka aku sama pelayan-pelayan di situ. Kok bisa? Iya Pak Pendeta, saya diomongin di situ. Saudaraku, dia pindah ke gereja lain. Di gereja pertama tadi dia jelek-jelekin semua orang di situ. Gembalanya pun dia jelek-jelekin. Apa gembalaku itu? Nggak pernah kunjungin saya, nggak pernah busuk saya. Dijelek-jelekin semua. Apa itu ibu gembala itu? Wih gendut betul ibu gembala itu. Kayaknya nggak pernah puasa itu ibu gembala. Sampai ibu gembala pun diceritain. Pindah ke gereja B. Gereja B maupun Bapak Ibu Saudaraku, dia mengalami masalah. Akhirnya tadi penata layanan dibangun Bapak Gembala sekian puluh tahun. Dirusak hanya kehadiran seseorang ini.
pindah lagi dari sana, tertolak lagi, pindah ke gereja B, pindah ke gereja C. Makanya hampir semua gereja yang ada di Samarinda dimasukin semuanya. Roh pemecah. Katakan sebelah kiri kananmu, aku tidak mau seperti itu. Amin. Roh pemecah. Ini sangat mengerikan Bapak Ibu. Roh pemecah ini. Ini sangat berbahaya. Roh pemecah ini. Ketika itu berkuasa dalam hidupmu. Sudah. Next. Terus. Kedengkian. Apalagi? Kemabukan. Apalagi? Pesta pora. Dan sebagainya. Terhadap semuanya itu, kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Makanya Bapak Ibu Saudaraku, Saul, ketika roh Allah tidak lagi tinggal dalam dirinya, maka yang ada hanyalah kebencian dalam dirinya. Kalau hari ini sakit hati Anda dengan orang lain, kalau hari ini Anda benci dengan orang lain, kalau hari ini Anda menyimpan dendam dengan orang lain, Anda sedang roh Allah itu diambil daripadamu, sehingga hanya kebencian, kemarahan, kekesalan, kepahitan dalam dirimu. Saya pernah mengalami itu. Saya benci dengan seseorang. Saya asam mandau. Lehermu, nyawamu di tanganku. Kenapa? Roh Allah mulai keluar dari diri saya. Saya tidak memberikan lagi ruang dalam diri roh Allah itu tinggal. Yang ada hanya kemarahan, yang ada hanya kebencian, yang ada kepahitan, kekesalan. Iblis mulai masuk. Dan hari ini, kalau ada kebencian dalam dirimu, artinya roh Allah mulai bergeser dalam dirimu. Kalau hari ini engkau kesal dengan temanmu dan engkau tidak selesaikan dengan baik, berarti ada roh yang sedang bergeser dalam dirimu. Yang hari ini engkau benci dan marah dengan seseorang, dan hari ini engkau tidak selesaikan, berarti roh Allah mulai bergeser dalam dirimu. Jangan tunggu engkau pulang ke rumah yang tidak jelas itu. Kau mati hanya kemarahan, kebencian. Saul, Bapak Ibu Saudaraku, hanya dosa yang kelihatannya sepele, tapi itu fatal bagi Allah. Hari ini, mengapa engkau tidak berbuat dengan baik? Karena dosa mengikat dirimu. Dosa apa saya tidak tahu. Sampai kapanpun engkau menikmati dosa, engkau tidak akan pernah bertumbuh dan berbuah dengan baik. Pelayan-pelayan bisa maju ke depan.